Ya halo guys, halo semuanya. Kita ketemu lagi ya guys ya. Jadi tadi awalnya ada kasus Xiaomi Redmi 6A itu kalau dicas nggak mau dia guys. Dicas itu nggak mau masuk katanya ya mungkin konektornya masih ini mas kayaknya. Tapi setelah kita cek tadi kita terawang kayak gini konektornya kayak fisiknya bagus. Kemudian kita katakan ini papan casnya mas yang error setelah kita lakukan pengecekan tentunya ya. Setelah kita lakukan pengecekan secara mendalam itu kita bisa simpulkan yang rusak adalah papan bawahnya ini ada yang short katanya sih. Kalau kita tanyain ya itu sebelumnya kena air atau enggak, tapi si user bilang nggak pernah kena air, nggak pernah apa mas, tapi kalau kita lihat fisik di sini ya itu di sini kayak ada jamur-jamur. Ini udah fix air sih, apalagi sebelah sini juga ada jamurnya ya. Ini udah fix air sih kasusnya ya. Dan kita pastiin kalau yang rusak ininya, dan kita tanyain ke user mau dibenerin ininya atau mau diganti aja. Kalau diganti dengan yang nggak ori sekian, yang ori sekian, user minta ganti yang ori aja soalnya saya buru-buru mas. Oke, nggak apa-apa. Jadi di sini yang kita mau share adalah untuk benerin ini ya, ini kasusnya yang short. Jadi kalau misalnya kita lakukan pengecasan itu ini harusnya masuk 5 volt sampai sini ya. Sebentar, kita tunjukin untuk ininya ya, kita tunjukin untuk jalur ininya di skematik guys. Bentar, saya buka dulu. Nah, ini untuk penampakan skematiknya ya. Jadi untuk teman-teman yang mau request jalur-jalur, ada yang bingung masalah cari jalur, itu silahkan request di kolom komentar. Nanti komentarnya akan requestannya akan kita taruh dalam list, dan listnya itu update di website atau halaman ya. Dan itu linknya kita taruh di deskripsi untuk link ininya, link list antriannya. Dan ini jalurnya itu harus dari sini 5 volt masuk ke sini guys ya. Tapi kita cek itu 5 volt nggak masuk ke sini, dan masalahnya ada di komponen atau di jalurnya ini. Oke, kita lanjutin guys ya. Nah, sini kita lanjut ke support atau papan casnya ini. Nih, kalau kita lakukan pengukuran pengecasan nih, fisiknya bagus banget di sini. Kemudian kita ukur di sini. Aduh. Itu harusnya 5 volt masuk ke sana guys. Sampai sini masih 5 volt. Di sini pun nggak masuk, 5 voltnya nggak masuk, di sini juga nggak masuk. Jadi ini ada komponen yang bermasalah jalurnya ini. Bisa dari ini, bisa dari jalur yang ini. Sebenarnya kita nggak bisa memastikan jalur yang mana yang bermasalah, tapi kalau lihat fisiknya kayak gini ya, tuh di sini kayak ada jamur-jamur, ini pasti kena air. Ini penanganannya ya, untuk memastiin apakah ininya sehat atau enggak. Ini kita lepas dulu untuk konektornya ya, konektornya kita lepas dulu. Kalau pas awal kita cek itu ini kalau kita hubungin ke cas itu panas banget guys, di daerah atasnya itu panas banget, dan kayak ada terjadi konsleting aja gitulah di bagian atasnya. Tapi setelah kita cek plugin tadi ternyata udah nggak hangat di sini. Tapi kita cek dulu di daerah sini aman nggak, ini untuk memastikan kalau ini aman nggak ya untuk konektornya ya. Oke, kita eksekusi dulu guys. Ini sekalian untuk teman-teman yang penasaran buka lem konektor yang dilem kayak gini gimana mas, ya tinggal di blower aja guys, nggak perlu bingung-bingung ya, tinggal di blower aja. Nanti kalau udah yang pakai timahnya itu mateng atau udah mulai meleleh, itu tinggal diangkat aja, dia akan ikutan guys. Jangan dipaksa ya, harus benar-benar mateng. Oke, ini udah mulai matang nih sebelah sini nih. Nah, udah satu kan, langsung ikutan dia. Kita ganti konektornya guys, kita ganti konektornya. Kira-kira dia mau ini enggak, mau normal enggak? Nih kita ganti konektor yang lain ya. Tapi kalau kita cek
kemarin fisiknya itu dia benar-benar aman sih. Nah ini sebagai contoh kita cek ganti konektor yang baru nih. Oke, udah kita ganti ya. Ini udah kita ganti, kemudian saatnya kita cek guys. Apakah 5 voltnya masuk ke sana atau enggak? Harusnya sih enggak ya, soalnya tadi sama-sama bunyi tit gitu guys. Nih, untuk anget panas guys, kita tunggu dulu sampai dingin lah ya. Oke, ini udah apa jenenge? Udah dingin guys. Ini kita naikkan lagi supaya multitesternya kelihatan. Ini ya. Kita mau ukur jalur nih. Harusnya harus 5 volt masuk ke sana ya. Kita cek sekali lagi. Kita colokin casnya guys. Nah, ini kita ukur harus masuk 5 volt sampai sini guys ya. Enggak masuk, ini pun enggak ada 5 voltnya guys. Sini harusnya 5 volt. Itu enggak ada tuh, lihat tuh. Sini enggak ada 5 volt tuh. Harusnya di sini ada 5 volt guys. Di sini ada 5 volt. Di sini pun ada 5 volt. Oh, kadang malah 4,5 mau naik tapi enggak mau naik tuh. Di sini harus 5 volt juga. Nah, itu enggak ada semua. Jadi ini ada komponen yang short. Ada komponen yang short daerah sini ya. Nah, kalau kita nyarinya untuk nyari komponen yang short itu biasanya kalau kita colok isi arus kemudian kita cari yang mana yang anget gitu, biasanya bisa langsung ketemu guys. Nah tapi di sini nggak ada yang anget. Terus kalau nggak ada yang anget ini gimana nyarinya? Ya terpaksa kita cari latitude bayaran guys, seperti metode kita yang sebelumnya. Cari yang short yang mana atau yang ngeground yang mana. Nih kalau kita tunjukin di jalurnya ya. Ini cuma dikit, ini harusnya udah ketemu ngesotnya di mana guys. Soalnya sini cuma ada ini straight ke sini, straight 1 2 3. Terus ini masuk lagi 4 itu nggak ada, berarti cuma 3. Antara 3 ini guys yang bermasalah ya. 4 berarti antara yang ini atau yang ini. Jadi 1 2 3 4. Nah sekarang kita lihat di botnya. Ini cara kita untuk mengetahui mana yang bermasalah atau untuk penanganan lah. Cara kita mencari ya, untuk mencari komponen yang shortnya ini. Nah ini tadi kan udah kita ganti konektor cas, masih tetap nggak mau masuk 5 volt nih sampai sini. Di sini pun hilang ininya ya, jalurnya. Ini konektor cas sudah baru nih. Sebenarnya yang ini nggak bermasalah sih, tapi ya ini untuk sharing nggak apa-apa guys ya. Kalau kita lihat di sini. Dan sekali lagi mohon maaf ya kalau bahasanya itu kayak belit-belit, nggak jurus atau gimana karena kita itu gimana ya, belajarnya gitu kita autodidak, bisa sendiri gitu.
Jadi kita nggak tahu cara menyampaikan yang baik itu gimana, kita nggak tahu. Jadi kalau dulu kita diajarin sama guru, ini caranya gini, setidaknya kita tahu untuk jelasin ke orang itu tahu. Tapi kalau kita bisa sendiri itu untuk jelasin ke orang itu nggak tahu. Intinya kalau sesuai jalur yang diberikan tadi ya, itu yang bermasalah ada 4 ekor ya. Yang pertama 1, 2, 3, 4. Jadi ada yang hitam ini, yang ini sama yang ini. Ini sebenarnya kesemuanya dibuang nggak apa-apa guys. Ini semuanya ini dibuang nggak apa-apa. Soalnya jalurnya tadi cuma di sebelah ya, tapi pengamanannya kurang. Jadi kita cari mana yang bermasalah guys. Caranya kita ukur pakai multitester nih, kita perdekat ya. Yang kanan kiri shot itu yang mana? Ya jelas shot kabeh iki. Ini jelas shot semua ini. Nah, biasanya kalau ini kan kalau diukur pasti ground semua guys. Tak taruh sini ya. Ini adalah kok gitu ya anu nih, kita kasih dari sini bisa nggak jelas guys. Nah, lampunya silau yang sini guys, apa ini lampu kita patah nih. Bentar, kalau itu lampunya dimatikan gimana guys? Nah, pas kayak lampu yang ada di HP aja guys ya, malah lebih kelihatan. Ini yang bermasak ini kelihatan nggak? Yes, pokoknya bunyi gitu guys ya. Nanti kalau dia ngeground tuh bunyi kayak bunyi tit gitu guys. Nah gitu, kalau dia ngeground bunyi tit gitu guys. Jadi ini kalau kita ukur, biasanya saya kalau ukur jalur itu yang merah ini taruh di ground seperti ini, yang hitam ini untuk cari jalurnya. Ini kan ground, nih ground sebelah sini juga ground. Ini sebenarnya nggak boleh ground ini. Sebenarnya yang ini bunyi, yang ini nggak bunyi. Yang ini sama, yang ini bunyi, yang ini nggak bunyi. Yang ini pun juga sama. Yang ini bunyi, yang ini nggak boleh bunyi. Tapi ini bunyi semua. Jadi kita nentunya gimana? Yo, kita cabut satu yang paling besarin dulu. Kenapa yang paling besar? Pak, yang pertama paling enak, terus yang kedua itu yang sering error itu yang besar itu guys ya. Jadi kita cabut pakai blower dulu guys. Nih, kita cabut dulu yang paling besar ini. Kalau di S2 ya, Redmi S2 ya, kalau Redmi S2 itu Yoshi antara ini sama ini guys, yang paling sering. Tapi kita cabut yang besar ini. Nanti kalau sudah kita cabut, kalau groundnya nggak hilang, yuk kita balikin lagi. Ya kalau masih konslet ya kita balikin lagi guys, berarti bukan ini yang bermasalah. Nah ini kita cabut, kita taruh sini dulu. Nah itu kita ukur lagi. Itu karena yang setelah kita isi cas tadi, dia nggak ini guys, dia nggak ada yang panas. Nah ini masih ngeground, berarti bukan itu yang masalah. Bukan itu guys yang masalah. Coba kita ke jalur yang kecil ini. Kalau yang sini berarti yang hitam itu guys, itu kita angkat satu, nggak ada yang udah mulai berkurang. Yang besar berarti yang ini guys biasanya. Kalau untuk seperti ini ya, kita coba cek dulu guys, kita angkat dulu ini ya guys. Harusnya sing hitam ini nggak mungkin nge-ground juga sih, tapi kok nggak tahu ya. Nih kita udah angkat ya. Sekarang kita ini lagi, kita ukur lagi guys. Apakah di sini masih nge-ground? Set, swing. Kalau guys, nggak ada jalurnya guys. Kalau ini yang merah harusnya di ground. Kalau saya ya, setiap orang itu memiliki trik yang berbeda-beda guys. Tuh, setelah kita angkat jalurnya semuanya udah nggak nge-ground. Tuh, setelah kita angkat yang hitam besar tadi ya, semuanya udah nge-ground. Jadi yang kapasitor agak besar dikit tadi kita balikin lagi guys. Ini harus dibalikin lagi biar aman. Nah, ini kita balikin lagi guys, seperti ini.
Nah, udah dibalikin lagi. Sekarang kita ukur lagi kalau udah dipakai itu dia ngeground lagi apa enggak. Tuh udah enggak tuh. Nah, ini udah enggak nih. Berarti yang bermasalah adalah komponen yang ini guys ya. Sekarang kita cek. Kalau kita ngecek itu sekarang pakai lampu aja guys. Nah, sekarang kita cek guys, apakah 5 voltnya udah masuk ke sini nih. Setelah kita cabut yang komponen hitam ini ya, si biang kerok tadi, kita colokin casnya dulu guys. Nah, kalau ngukur volt atau tegangan itu biasanya kita hitam taruh hitam, plus positif taruh positif. Di sini harusnya udah masuk 5 volt. Cueng, tuh udah masuk 5 volt ya di sini yang tadinya nggak ada. Dan di fleksibel sini otomatis sudah ada 5 volt guys. Harus ada 5 volt ya, kalau nggak ada 5 volt itu berarti masih belum normal. Tuh. Di. Tuh 5 volt masuk 5 volt sampai sini. Nah, jadi biang keroknya yang ini dibuang nggak apa-apa. Ini buang aja. Oke. Jadi mungkin hanya itu dulu guys ya video kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Oh ya, ini kita nyari komponen yang ngesot ini karena nggak ada komponen yang panas guys ya. Kalau ada komponen yang panas, kalau pas kita colokin ke cas ada komponen yang panas, nah itu kita lebih mudah lagi untuk cari short, untuk cari komponen yang ngesotnya. Nanti kita share lain waktu kalau misalnya ada komponen yang panas ketika ngesot guys, itu kita akan share ya lain kali ya. Oke, jadi mungkin hanya itu dulu video kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf bila salah kata. Jangan lupa untuk selalu ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Thank you guys, thank you semuanya. Nah ini guys, yang kita buang tuh si biang kerok tadi guys ya. Ini multitasternya nih.